Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, saya ingin memberikan sebuah informasi pada sahabat-sahabat semua bagi teman-teman yang ingin mengetahui proyek-proyek kripto gratis yang ada di luar sana, artinya airdrop. Silakan bergabung dengan grup Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop. Jadi di sini saya akan membagikan proyek-proyek potensial yang bisa menghasilkan profit tanpa kita harus mengeluarkan modal, teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas berbagai proyek-proyek airdrop atau proyek kripto yang potensial yang kemungkinan besar beberapa saat ke depan akan menghasilkan income tanpa kita harus mengeluarkan biaya, teman-teman. Kemudian untuk hari ini kita akan update informasi tentang Bitcoin. Jadi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, ini market capital Bitcoin mengalami penurunan sebesar 0,8%, ada di angka 1,12 triliun, teman-teman. Sementara untuk market dari Ethereum ini mengalami sedikit peningkatan dalam 24 jam terakhir, di angka 0,48% peningkatannya. Jadi kalau kita lihat untuk Ethereum, hari ini total kapitalisasi pasar yang ada di market kripto itu mencapai 364 miliar US dollar, teman-teman. Sementara untuk token-token lain di luar Bitcoin dan Ethereum itu hari ini mengalami sedikit koreksi 0,24%. Total semua ada sekitar 454 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk dominasi Bitcoin, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir, Bitcoin mendominasi market kripto sebesar 53,89%. Kemudian untuk Ethereum di angka 17,12%, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Coin Edition. Ini ada sebuah informasi menarik, teman-teman, yang cukup mengejutkan bagi dunia kripto, bahwa dalam perubahan yang sangat dramatis, pemerintah Jerman yang dikenal dengan penjualan Bitcoin dalam skala besar baru-baru ini baru saja melakukan buyback atau pembelian kembali sejumlah besar Bitcoin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat data dari Arkham Intelligence, ini mengungkapkan bahwa pembelian sebesar 1.915 Bitcoin atau senilai sekitar 111,5 juta US dollar itu terjadi pada bursa kripto seperti Kraken, Bitstamp, dan Coinbase, teman-teman. Kemudian langkah ini dilakukan setelah berminggu-minggu penjualan Bitcoin berprofil tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Jerman yang telah memicu volatilitas pasar dan menimbulkan pertanyaan tentang strategi kripto dari pemerintah Jerman, teman-teman. Jadi pembelian kembali secara mendadak ini telah memicu spekulasi dan optimisme baru di kalangan investor Bitcoin di seluruh dunia. Sementara itu pemerintah Jerman itu memindahkan 1.047 Bitcoin dari dompet mereka pada Jumat pagi senilai kurang lebih 57,2 juta US dollar. Sebagian besar dari ini sebanyak 547 Bitcoin yang bernilai 30,1 juta US dollar dipindahkan ke Flow Trader, teman-teman. Sementara untuk 500 Bitcoin lainnya senilai kurang lebih 27,1 juta US dollar diyakini telah dikirim kembali untuk layanan institusional atau OTC. Jadi sebenarnya teman-teman, ini bukan pertama kalinya pemerintah Jerman melakukan langkah signifikan di pasar kripto. Pada hari Selasa, mereka mentransfer sekitar 832 Bitcoin yang bernilai sekitar 52 juta US dollar
dengan 282 Bitcoin dikirim ke bursa utama seperti Bitstamp, Coinbase, dan Kraken, teman-teman. 2 hari kemudian, pemerintah Jerman kembali melakukan transfer besar lainnya sebanyak 3.000 Bitcoin yang bernilai sekitar 174 juta. Jadi transfer-transfer yang dilakukan oleh pemerintah Jerman ini telah memicu volatilitas signifikan di pasar kripto dengan Bitcoin mencapai titik terendah. Kemarin kalau kita lihat sempat menembus angka 53.000, teman-teman. Jadi Bitcoin ini sempat menembus angka 53.700 US dollar per satu Bitcoin. Kemudian menanggapi hal ini, Justin Sun, pendiri dari Tron, itu sempat menyatakan niatnya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Jerman guna meminimalkan dampak penjualan mereka terhadap pasar. Jadi Justin Sun menyarankan bahwa transaksi di luar pasar ini bisa mencegah fluktuasi harga yang signifikan dan tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, teman-teman. Jadi dengan langkah drastis dari pemerintah Jerman yang beberapa minggu sebelumnya melakukan penjualan besar-besaran, kemudian pada 1, 2, 3 hari ini melakukan buyback, pembelian kembali Bitcoin, kita akan melihat apa dampaknya terhadap harga Bitcoin, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, untuk hari ini Bitcoin dalam 24 jam ini masih mengalami koreksi sebesar 0,55%, diperdagangkan di angka 57,89 ribu. Ini naik lagi 57,157 ribu US dollar, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, dengan kondisi yang seperti hari ini, apakah layak untuk kita melakukan pembelian? Kalau kita lihat di sini dalam 24 jam terjadi peningkatan volume jual beli Bitcoin sebesar 56% di angka 32 miliar US dollar. Kita akan cek secara teknikal, teman-teman, apakah hari ini kita layak untuk melakukan pembelian Bitcoin. Namun seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian maupun penjualan Bitcoin, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kita akan cek di sini memakai indikator sederhana. Kalau kita melihat di time frame D1, time frame hari, pada tanggal 31 Oktober 2023, terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas, berarti ini trennya sedang bullish, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame D1 belum ada dead cross, artinya tren harga masih bergerak naik. Namun kita harus waspada karena kita lihat di time frame H4 itu pada tanggal 15 Juni 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, artinya koreksi masih berlanjut, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin? Jadi saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin menurut pendapat saya pribadi adalah pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas. Pada saat terjadi golden cross di H4 itu adalah saat yang tepat untuk membeli, karena berarti bahwa koreksi yang terjadi di time frame atasnya atau D1 itu sudah selesai, teman-teman. Namun kita akan lihat ke depan bagaimana pergerakan Bitcoin, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.